Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas Bitcoin Cash sesuai dengan requestan teman-teman yang udah komen di kolom komentar kita ya. Katanya minta dibahas untuk Bitcoin Cash. Ini dari Dodi Satria Manurung dan teman-teman yang lain yang juga udah request BCH ya. Ini juga ada yang request BCH, ya kita akan bahas sekarang. Bitcoin Cash hari ini diperdagangkan di kisaran 3.300.000 rupiah, teman-teman. Jadi market BCH naik signifikan dalam beberapa waktu, bahkan dihitung-hitung katanya udah naik sekitar 100%. BCH ini adalah sebuah koin yang memang diciptakan di fase-fase awal crypto booming ya, teman-teman. Tuh dengan tujuan yaitu untuk menawarkan kemudahan layanan transaksi. Ini sebagai alternatif daripada Bitcoin yang bagaimana Bitcoin yang asli itu cenderung lambat transaksinya, cuma bisa 7 transaksi per detik. Berapa satu transaksi per detik ya kalau nggak salah. Jadi ya Bitcoin itu intinya lambat lah teman-teman. Tapi Bitcoin Cash ini melihat, wah ini ada peluang nih. Kita akan bikin transaksi yang cenderung lebih cepat, bahkan lebih murah fee-nya daripada Bitcoin. Maka muncullah Bitcoin Cash. Bitcoin Cash sendiri sekarang supply maksimumnya ada di kisaran 21 juta koin, sementara yang beredar itu sekitar 19,4 juta saja. Kalau kita lihat volumenya memang naik secara signifikan dalam beberapa waktu. Untuk pasarnya pun Bitcoin Cash ini hampir semua exchange bisa ya. Jadi untuk likuidasi pasti nggak akan ada masalah, teman-teman. Jadi mereka punya beberapa layanan seperti ada wallet yang bisa menampung BCH kalian dan digunakan untuk melakukan transfer dengan fee yang sangat murah. Kemudian ya itu sih. Jadi keunggulan Bitcoin Cash ini sebenarnya sederhana banget. Dia cuma sebagai alat transaksi pembayaran. Nah, ada beberapa news yang kemarin men-trigger harga BCH naik ya. Salah satunya itu memang karena sentimen positif daripada Bitcoin, bagaimana adopsi Bitcoin banyak ya daripada institusi besar seperti BlackRock, Fidelity, terus juga Invesco dan kawan-kawan. Nah, news yang spesifik itu adalah karena munculnya sebuah exchange baru, yaitu dari EDX Market namanya. Ini adalah exchange baru yang digagas oleh Citadel, Fidelity, dan juga Charles Schwab. Jadi ini merupakan sebuah apa namanya exchange teman-teman yang sangat baru dan sudah di-approve oleh SEC. Masalahnya mereka menawarkan Bitcoin, Ethereum, kemudian Bitcoin Cash juga, Litecoin sebagai koin-koin perdana yang bisa diperdagangkan di awal untuk exchange ini. Tentunya minat orang terhadap Bitcoin Cash ternyata yang paling tinggi, teman-teman. Langsunglah tuh harga Bitcoin Cash naik lumayan signifikan. Dan kalau kita lihat dari pergerakan chartnya, Bitcoin Cash ini volume masuknya itu sangat-sangat signifikan di tanggal 26 Juni kemarin ya, ditunjang sama pergerakan harga Bitcoin Cash yang cenderung ngepump signifikan. Nah, kalau kita cek dia di time frame yang lebih besar, sebenarnya Bitcoin Cash ini punya level resistance yang cukup menarik, yakni di kisaran harga 20 261 ribu, bukan ribu, 261 dolar, teman-teman. Di area tersebut ya, ini sifatnya area, di area tersebutlah Bitcoin Cash ini menarik untuk mencapai level resistance. Dan sementara kita ongoing untuk mencapai level tersebut. Saya rasa sih Bitcoin Cash kemungkinan memang bakalan ke sana, teman-teman. Tapi ini bukan berarti teman-teman bisa dengan tenang melakukan spekulasi beli sekarang dan tunggu sekitar kenaikan 20% lagi ya ke area tersebut. Jadi bukan berarti seperti itu, tapi ada kecenderungan Bitcoin Cash bisa mencapai level tersebut mengingat volume perdagangannya yang sangat besar dalam beberapa waktu terakhir. Jadi by the way, Bitcoin Cash ini memang sudah drop lumayan sangat signifikan sejak bear market kemarin, dan memang dia dapat momentum yang sangat baik untuk kembali melakukan rebound, teman-teman, melanjutkan kenaikannya. Jadi itu kalau teman-teman masuk sekarang hati-hati ya, karena apa? Karena resisten-nya sudah dekat, resistennya udah dekat, artinya margin keuntungan kalian cenderung akan tipis. Sementara dari segi support yang kuat itu masih sangat jauh di kisaran 158. Saya rasa sangat-sangat beresiko kalau teman-teman mau entry dengan posisi yang sekarang. Kecuali teman-teman melihat Bitcoin Cash-nya sudah berhasil melampaui level tersebut di level resistance kisaran 260-an, itu dia udah berhasil lampaui dan juga finish di atas, yaitu bisa jadi momentum buat teman-teman untuk
melakukan akumulasi karena dia sudah mencapai level support yang baru dan tentunya ekspektasinya harganya bisa menguat untuk kedepannya. Jadi itu buat Bitcoin Cash. Kalau untuk jangka waktu pendek ya kita akan coba terka-terka kira-kira Bitcoin Cash mungkin nggak sih naik lagi. Kalau kita perhatikan sih di sini di time frame 4 jam pergerakan Bitcoin Cash ini sangat bagus dari segi volume perdagangannya sangat bagus. Kemudian Wheels atau smart money juga masih sangat bagus. Cuman dari MACD-nya sendiri ini udah mulai turun nih. Jadi udah mulai sinyal hati-hati buat teman-teman yang masih berspekulasi, teman-teman. Jadi sinyal hati-hatinya udah mulai muncul, tapi kita masih belum melihat sebuah indikasi pembalikan arah dari candlestick. Ya, jadi sementara menurut saya masih ada possibility untuk Bitcoin Cash naik sampai kisaran 260 dolar. Kalau nanti kita sudah menemukan konfirmasi misalkan candle-candle pembalikan arah yang mana teman-teman tentu saja bisa pelajari sendiri ya. Apa lagi? Nah, kalau teman-teman sudah melihat kena pembalikan arah, entah itu bearish Marubozu kah, atau itu shooting star maybe, atau apa yang lain, ada banyak banget soalnya di Google teman-teman bisa cek kok candle-candle pembalikan arah trend. Itu bisa jadi menjadi sebuah indikasi untuk candlenya berbalik arah. Sementara sih kita udah ada create yang namanya hammer di sini, inverted hammer ya. Kita tinggal konfirmasi satu candle merah aja, tapi so far belum terjadi. Sementara dari posisi MACD ini memang sudah melandai teman-teman, udah mulai melandai seperti kehilangan momentum juga. Kemudian dari smart money masih cukup bagus di market. Jadi saya rasa itu sih, meskipun ada indikasi-indikasi turun tapi ini masih belum cukup terkonfirmasi. Jadi bisa jadi Bitcoin Cash masih akan possible buat rally lagi. Paling sih sentimen yang lain ya kalau Bitcoin Cash-nya nanti nggak ngikutin pergerakan Bitcoin, karena kan Bitcoin ada beberapa news yang mungkin cukup penting, soal data Core PCE Amerika Serikat itu akan ada di tanggal 30 Juni nanti. Kemudian juga akan ada likuidasi dari Celsius yang kabarnya di tanggal 1 Juli. Makanya agak wanti-wanti juga melihat posisi sekarang, siapa tahu nanti Bitcoin Cash ke-trigger juga untuk melanjutkan penurunan. Oke, gitu aja pembahasan untuk Bitcoin Cash. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada komen lain buat dibahas, silakan langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman bisa cek linknya kalau teman-teman memang mau join dan berdiskusi bersama kami di grup. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.